Hai guys, kembali lagi dengan saya Aurelia Fidela Putri. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan tentang mekanika fluida, yaitu saluran terbuka. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi mekanika fluida, aliran fluida pada saluran terbuka. Oke, aliran saluran terbuka yaitu ada konsep aliran saluran terbuka, ada bentuk dan klasifikasi saluran, ada karakteristik aliran, ada sistem saluran terbuka. Selanjutnya ada konsep aliran saluran terbuka. Saluran terbuka yaitu saluran di mana cairan mengalir dengan permukaan bebas yang terbuka terhadap tekanan atmosfer. Aliran saluran terbuka yaitu yang pertama memiliki permukaan bebas, yaitu fluida bebas bentuknya. Yang kedua ada memiliki permukaan yang terhubung dengan atmosfer. Yang ketiga mengalir di bawah gaya gravitasi di bawah tekanan atmosfer. Yang keempat yaitu mengalir karena adanya slope atau kemiringan dasar saluran. Next. Nah, ini sistem saluran. Saluran alami atau natural channel bisa kita temui pada sungai, muara ataupun pada parit. Nah, oke. Karakteristik saluran. Saluran alami atau natural channel. Bentuk, arah, kekasaran permukaan tidak teratur, tidak prismatis, A1, tidak sama dengan A2 dan slope, tidak tetap. Selanjutnya ada material saluran bervariasi. Lalu ada analisis saluran lebih sulit, kompleks, erosi dan sedimentasi. Perlu batasan masalah dan penentuan parameter yang jelas. Lalu keakuratan hasil analisis lebih rendah dibandingkan analisis aliran saluran buatan. Next, sistem saluran. Ini saluran buatan atau artificial channel. Bisa kita temui pada irigasi, pipa, kanal ataupun pada gorong-gorong sesuai dengan gambar. Karakteristik saluran buatan atau artificial channel yaitu hasil rancangan manusia, dibangun dengan beton, semen, besi atau urukan. Bentuk, arah, kekasaran permukaan teratur, prismatis, A1 sama dengan A2 dan slope tetap. Analisis saluran jelas dengan keakuratan hasil analisis relatif lebih tinggi dibandingkan analisis aliran saluran alami. Nah, selanjutnya ada ini penampang saluran buatan. Bisa kalian lihat pada gambar, yaitu yang pertama ada rectangle, yang kedua ada trapezoid, yang ketiga ada triangle. Di bawahnya ada cross section of culvert dan cutaway side view. Selanjutnya ada klasifikasi salurannya, yaitu saluran prismatis atau prismatic channel, yaitu saluran yang mempunyai penampang dan kemiringan tetap. Lalu ada non-prismatis atau non-prismatic channel, yaitu saluran dengan penampang atau kemiringan berubah-ubah sepanjang saluran. Lalu saluran bertepi kokoh atau rigid boundary channel, yaitu saluran dengan dasar dan sisinya tidak bergerak, misalnya saluran beton. Next ada saluran batas bergerak atau mobile boundary channel, yaitu saluran dengan batas yang terdiri dari partikel sedimen lepas yang bergerak berpengaruh air yang bergerak. Lalu ada saluran aluvial atau alluvial channel, yaitu saluran batas bergerak yang mengangkut jenis material yang sama. Batas saluran terdiri dari material yang sama.
Nah, sekarang ada bentuk dan jenis saluran. Bisa kalian lihat, ini adalah saluran panjang dengan kemiringan sedang yang dibuat dengan menggali tanah disebut kanal. Nah, ini adalah bentuk dan jenis saluran atau saluran panjang dengan kemiringan sedang yang dibuat dengan menggali tanah yang disebut dengan kanal. Selanjutnya, ini adalah bentuk saluran yang disanggah di atas permukaan tanah dan terbuat dari kayu, beton, atau logam disebut dengan flam. Oke, selanjutnya ada saluran yang sangat curam dengan dinding hampir vertikal disebut kat. Biasa kita temui di aliran sungai yang alirannya sangat deras, besar kapasitas airnya. Lalu ini adalah bentuk dan jenis saluran terowongan atau tunnel. Adalah saluran yang digali melalui bukit atau gunung. Oke. Bentuk dan jenis saluran, saluran tertutup pendek yang mengalir tidak penuh disebut culvert atau gorong-gorong. Sebuah konduit yang diletakkan di bawah sebuah timbunan seperti misalnya timbunan jalan dengan tujuan untuk mengalirkan aliran air dari ujung hulu ke ujung hilir. Selanjutnya ada bendungan. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air secara alamiah ataupun buatan. Bendungan berfungsi sebagai menjadi wadah air di musim hujan saat air sungai mengalir dalam jumlah besar, menyimpan air untuk keperluan irigasi, air minum, industri, atau yang lainnya, mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Tipe bendungan yang pertama ada bendungan beton, yaitu bendungan gravitasi, bendungan busur, bendungan rongga. Yang kedua ada bendungan urukan, yaitu bendungan urukan batu ataupun tanah. Yang ketiga ada bendungan besi dan bendungan kayu. Selanjutnya ada pintu air. Pintu air yaitu jalur keluarnya air dari bendungan yang berfungsi untuk mengatur muka air sehingga dilengkapi dengan sistem tertutup dan terbuka. Sistem tertutup yaitu pintu ditutup penuh saat elevasi muka air di saluran hilir lebih tinggi dari saluran hulu. Lalu ada sistem terbuka yaitu sistem dibuka penuh dengan saat elevasi muka air di saluran hulu lebih tinggi dari saluran hilir. Oke, ini pintu air. Pintu air menurut jenisnya ada pintu sorong, pintu klep otomatis, pintu katup karet otomatis. Pintu air menurut pengoperasiannya ada pintu air manual, pintu air otomatis, pintu air mekanik. Jenis aliran saluran terbuka yaitu berdasarkan waktu pemantauan ada aliran tunak atau steady flow, aliran tak tunak unsteady flow. Nah, berdasarkan ruang pemantauan ada aliran seragam uniform flow dan aliran berubah varied flow. Berdasarkan kecepatan itu normal, kritis, subkritis, dan berdasarkan gerak partikel yaitu laminer atau turbulen. Aliran yang terjadi pada saluran terbuka yaitu ada aliran berubah cepat, rapidly varied flow, dan aliran berubah lambat, gradually varied flow. Nah, ini jenis aliran saluran terbuka. Yang pertama ada aliran atau flow, kita bagi menjadi dua, dibagi menjadi dua, terbagi ya. Yang pertama ada steady permanen dan yang kedua ada unsteady tidak permanen. Pada steady ini terbagi menjadi dua, yaitu ada seragam uniform dan berubah varied. Nah, di berubah varied juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu lambat laun dan tiba-tiba. Dan pada unsteady atau yang tidak permanen itu juga terbagi menjadi dua, yaitu seragam, uniform, dan berubah varied. Lalu terbagi menjadi dua lagi, lambat laun dan tiba-tiba.
Jadi sama saja ya pada Fs-nya. Lalu kecepatan aliran. Kecepatan aliran atau V merupakan parameter yang penting dalam analisis aliran atau perancangan saluran. Kecepatan aliran akan menentukan jenis aliran, apakah termasuk aliran laminer, transisi atau turbulen, subkritis, kritis atau superkritis. Distribusi kecepatan aliran. Nah, besar kecilnya kecepatan aliran air pada saluran terbuka bergantung banyak faktor, antara lain ada bentuk saluran, kekerasan dinding saluran, debit aliran, tegangan geser, viskositas. Nah, ini adalah distribusi kecepatan aliran. Kecepatan minimum terjadi di dekat dinding atas batas, membesar dengan jarak menuju permukaan. Pada saluran dengan lebar 5-10 kali kedalaman, distribusi kecepatan di sekitar bagian tengah saluran adalah sama. Dan dalam praktek, saluran dianggap sangat lebar bila lebar lebih besar 10 kali kedalaman. Nah, ini distribusi kecepatan aliran bisa Anda lihat pada gambar bentuk-bentuk aliran dengan kecepatannya seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.